Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Faizin di mata pelajaran TIK. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai komputer. Semua tahu dong apa itu komputer? Apa iya? Sekarang mari kita bahas dari awal dulu. Apa itu komputer? Ada beberapa pendapat para ahli yang menjabarkan apa pengertian komputer. Di sini Bapak memberikan dua saja. Yang pertama, menurut Larry Long dan Nancy Long, komputer adalah alat hitung elektronik yang mampu menginterpretasikan dan melaksanakan perintah-perintah terprogram untuk input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logik. Yang kedua, oleh Robert H. Brismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antara lain menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian, komputer itu apa sih? Apakah ini komputer? Bagaimana dengan ini? Laptop apakah termasuk komputer? Kemudian HP, smartphone, komputer, kemudian kalkulator. Nah, bagaimana dengan kalkulator? Kalkulator itu komputer atau bukan? Ayo. Menurut penjelasan tadi, salah satunya mengatakan komputer adalah suatu alat hitung. Loh, alat hitung, Pak. Berarti kalkulator termasuk? Ya, kalkulator itu termasuk. Kenapa seperti itu? Karena pada awal mulanya, komputer sendiri itu merupakan sebuah alat hitung. Di sini Bapak ambil sebuah contoh komputer pertama bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Jadi memang kalkulator ya jelas termasuk komputer karena dia adalah nenek moyangnya itu diciptakan untuk melakukan perhitungan. Dan perlu kalian tahu, sekarang komputer kan kecil-kecil ya, bahkan smartphone itu sudah termasuk komputer. Nah, zaman dulu itu enggak. Awal mula komputer ditemukan itu besarnya komputer itu satu ruangan full penuh. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung bisa hampir 1,8 bola. Di mana berat dari perangkat itu hampir seberat 30 ton untuk keseluruhannya. Wow kan, sekarang bisa tambah kecil. Jadi semakin lama komputer itu dibuat, karena sekarang itu kan komputer sudah cepat ya. Jadi sekarang bagaimana kita atau mereka yang membuat komputer itu membuat komputer semakin kecil dan semakin portable untuk dibawa kemana-mana. Lanjut. Lalu Bapak ingin bertanya dulu. Apa yang ada di benak kalian jika Bapak menanyakan, apa saja komponen yang ada di komputer? Mesti di antara kalian menjawab monitor. Satu. Kemudian mouse. Bukan mouse yang ini. Mouse yang ini. Mouse. Kemudian keyboard. Apa ya? Itu adalah komponen komputer. Ya, tapi itu hanyalah sebagian dari apa yang dimaksud komponen komputer. Sekarang kita lihat. Jadi apa saja komponen komputer itu? Secara umum komponen komputer itu ada 3. Yang pertama adalah hardware, yaitu perangkat keras. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Yang ketiga adalah brainware atau orang yang mengoperasikan manusianya. Mari kita bahas satu-satu. Hardware. Berdasarkan fungsinya, hardware komputer sendiri masih dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah input device, kedua adalah process device, ketiga adalah output device, dan terakhir adalah storage device. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini ya. Kemudian, mari kita bahas satu persatu lagi. Kita mulai dari input device. Apa itu input device? Yaitu perangkat atau input device merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengirimkan perintah masukan kepada sistem komputer untuk melakukan tugas tertentu.
Contoh perangkat di sini seperti yang disebutkan tadi di atas ya. Ada keyboard, kemudian memory keypad. Memory keypad itu apa? Kalian pernah ke ATM? Nah, yang untuk memasukkan PIN dan sebagainya itu namanya memory keypad. Kalau di komputer itu, kalau di komputer biasa, keyboard komputer bukan laptop, atau mungkin laptop yang 15 in, itu yang di sebelah kanan, yang hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, kali, bagi, plus, minus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pointing device, seperti mouse atau touchpad kalau di laptop. Ada lagi remote control, joystick, touchscreen, scanner, grafik tablet. Apa itu grafik tablet? Kalau ada yang suka menggambar di komputer, biasanya menggunakan grafik tablet ini. Agar lebih memudahkan. Daripada menggambar menggunakan mouse kan, rada susah. Nah, menggunakan grafik tablet. Kemudian ada mikrofon, digital kamera, webcam, dan light pens. Oke, itu adalah input device. Kita lanjut ke proses device atau processing device. Merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengontrol pemrosesan data. Perangkat keras tersebut adalah mikroprosesor atau yang sering disebut prosesor. Prosesor merupakan unit pemroses di komputer atau bisa dibilang otaknya komputer. Prosesor tersendiri dipasang di mainboard atau motherboard yang merupakan papan sirkuit elektronik sebagai tempat untuk menghubungkan perangkat-perangkat keras di komputer. Bukan sebagai colokan tapi untuk memprosesnya ya. Kemudian apa sih, kayak apa Pak bentuknya? Nah, kalau di komputer itu ada yang biasa disebut kalau beli laptop atau di laptop kalian kan ada tempelan yang mengatakan Intel Atom, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 mungkin sekarang yang terbaru kalau kalian ada. Nah, itu merupakan processing device atau prosesor itu sendiri. Kalau di HP ada banyak ya jenisnya, menyesuaikan. Kemudian kita lanjut ke output. Apa itu output device? Output device merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data di komputer. Jadi dari input device tadi, kemudian diproses oleh prosesor, dikeluarkan oleh output. Contohnya, perangkat keluaran seperti monitor. Ini monitor yang menampilkan data secara visual atau gambar atau video. Kemudian printer. Ini printer yang menampilkan data berupa gambar atau tulisan yang tercetak dalam kertas. Kemudian ada juga speaker yang untuk menampilkan suara dan lain sebagainya. Itu hanya contoh sebagian kecil aja. Kemudian lanjut ke yang keempat adalah storage device. Apa itu storage device? Adalah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Contoh perangkatnya di sini ada hard disk. Hard disk sendiri sekarang ada beberapa jenis ya, antara lain hard disk HDD atau SSD. Kemudian ada RAM yang banyak jenisnya. Kemudian ada ROM, CD, DVD, floppy atau disket. Mungkin sekarang kalian udah nggak pernah lihat ya floppy. Zaman Bapak dulu masih sering pakai yang kapasitasnya hanya berapa mega? 1 mega, 3 mega. Kemudian ada micro SD atau memory card di mana ada micro SD, ada memori-memori yang lain. Kemudian ada pen drive atau yang biasa disebut sebagai flash disk ya untuk sekarang. Kemudian ada tape. Masih tahu kan tape? Masih ada lah zaman sekarang tape. Kemudian ke software. Software itu apa? Software atau perangkat lunak komputer itu merupakan perangkat yang tidak bisa dilihat atau dirasakan secara fisik. Jadi nggak bisa dipegang maupun diraba-raba. Kemudian secara umum software dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perangkat-perangkat keras komputer yang terpasang, melakukan operasi-operasi dasar dan sebagai tempat berjalannya program-program aplikasi. Apa aja jenisnya? Mari kita lihat. Di komputer ada
Windows. Rata-rata kalian menggunakan Windows ya. Kemudian ada Linux, dan di Apple atau MacBook kita ada macOS. Sedangkan di HP sendiri ada iOS, itu untuk Apple, kemudian Android yang sekarang menjamur banyak menggunakan Android. Sedangkan Symbian, Windows Phone dan BlackBerry itu sudah jarang digunakan untuk device-device baru. Kemudian lanjut, sedangkan program aplikasi merupakan perangkat lunak sistem yang dibuat dan digunakan untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan fungsinya. Apa aja contohnya? Misal browser, ada Chrome, Firefox, ada Edge dan sebagainya. Kemudian ada Office, ada Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Dan juga multimedia, ada juga untuk aplikasi chatting, email dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu brandware. Brandware atau disebut juga user merupakan pengguna yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Komputer tidak dapat bekerja tanpa adanya brandware yang mengoperasikan komputer tersebut. Oleh karena itu, brandware juga disebut merupakan komponen penting dari sebuah sistem komputer. Walaupun tidak bisa tanpa user, tapi zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan bot atau menggunakan program-program yang membuat komputer berjalan secara otomatis. Tapi kembali lagi, itu kan sudah diprogram oleh usernya sebelum si bot atau si program komputer itu melakukan secara otomatis. Oke, itu aja, cukup sekian. Terima kasih. Bapak tutup. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WA ataupun lewat e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.